Perkenalkan, nama saya Alex Valentino Tagaol, NIM 62032100029, kelas di Qora 2020, mata kuliah Kesehatan Olahraga. Berikut saya akan membawakan materi tentang doping dan penyalahgunaan obat. Doping berasal dari kata dop atau berasal dari bahasa suku Kavern di Afrika Selatan yang berarti minuman keras berkonsentrasi tinggi dari campuran akar-akar tumbuhan yang dipakai masyarakat setempat sebagai perangsang atau stimultan pada acara-acara trans pada budaya setempat. Kata doping dalam bahasa Inggris zat campuran opium dan narkotika untuk perangsang. Macam-macam doping yaitu adalah 1. Stimulan atau euper, 2. Narkotik, analgesik, 3. Anbolik atau biasa disebut androgenik, keempat itu anaboloid, steroid, dan kelima penghalang beta, 6. Diuretika, 7. Peptide, hormone, 8. Suntikan eritropoietin dan menyuntikkan darah, dan terakhir yaitu manipulasi farmakologik, kimia, dan fisika. Berikut saya akan menjelaskan satu-satu dari macam-macam doping, yaitu 1. Stimulan. Stimulan adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas fisik dan kewaspadaan dengan meningkatkan gerak jantung dan pernapasan serta meningkatkan fungsi otak. Dengan bekerja pada sistem saraf pusat, stimulan bisa merangsang tubuh baik secara mental dan fisik. Contohnya yaitu adrafinil, kokain, modafinil, pemolin, selegiline. Stimulan dilarang karena dapat merangsang pikiran atau tubuh sehingga meningkatkan kinerja dan memberi atlet keuntungan yang tidak adil. Berikutnya yaitu adalah narkotik analgesik. Analgesik narkotik biasanya mengambil bentuk obat penghilang rasa sakit yang bekerja pada otak dan sumsum tulang belakang untuk mengobati rasa sakit yang terkait dengan stimulus yang menyakitkan. Contohnya itu adalah buprenorfin, dextromoramide, heroin, morfin, petidin analgesik narkotik. Berikutnya itu adalah cannabinoids, yaitu adalah bahan kimia psikoaktif berasal dari tanaman ganja yang menyebabkan perasaan relaksasi. Contohnya adalah hasis, minyak hasis, marijuana. Marijuana umumnya tidak dianggap meningkatkan kinerja, tapi dilarang karena penggunaannya merusak citra olahraga. Ada juga faktor keamanan terlibat karena penggunaan ganja dapat melemahkan kemampuan atlet sehingga mengorbankan keselamatan atlet dan pesaing lainnya. Dan keempat yaitu anabolik agen. Anabolik steroid androgenik atau AAS adalah versi sintesis dari hormon testosteron. Testosteron adalah hormon kelamin laki-laki yang ditemukan dalam jumlah besar pada kebanyakan laki-laki dan di beberapa perempuan. Anabolik steroid androgenik masuk ke dalam salah satu dari dua kategori, yaitu steroid eksogen adalah substansi yang tidak mampu diproduksi oleh tubuh secara alami, dan steroidendogen adalah mereka zat yang mampu diproduksi oleh tubuh secara alami. Contohnya yaitu steroid eksogen adalah drostanolone, metalone, dan oxandrolone. Sedangkan contoh steroid endogen adalah extortenodiol atau andro, dehydropiandrosterone atau DHEA atau DEA, dan testosteron. Berikutnya yaitu adalah peptides hormones. Hormon peptida adalah zat yang diproduksi oleh kelenjar dalam tubuh setelah beredar melalui darah. Dapat mempengaruhi organ-organ dan jaringan lain untuk mengubah fungsi tubuh. Contohnya yaitu corticotropins, hormon peptida yang merupakan pelayan pembawa pesan antara organ berbeda.
dilarang karena merangsang berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, perilaku, dan sensitivitas terhadap rasa sakit. Berikutnya yaitu beta-2 agonis. Beta-2 agonis adalah obat yang biasa digunakan untuk mengobati asma dengan relaksi otot-otot yang mengelilingi jalan napas dan membuka saluran udara. Contohnya yaitu bambuterol, hidroklorida, reproterol, dan hidroklorida tulubuterol. Obat ini dilarang karena mereka dapat memberikan keuntungan yang sama dengan stimulan, atau jika diberikan ke dalam aliran darah memiliki efek anabolik. Atlet menggunakannya untuk meningkatkan ukuran otot mereka dan mengurangi lemak tubuh. Bila dimasukkan melalui mulut ataupun dengan suntikan, beta-2 dapat memiliki efek stimulasi yang kuat. Obat ini dilarang di dalam dan di luar kompetisi. Berikutnya itu adalah alasan olahragawan menggunakan doping. Yaitu 1. Terbiasa melakukan kecurangan, 2. Persaingan yang ketat, 3. Reaksi yang berlebihan terhadap kemenangan, dan keempat, frustasi tidak pernah menang, dan kelima, propaganda, dan terakhir yaitu adalah ambisi juara. Berikut saya akan berikan contoh-contoh kasus penggunaan doping. Ada beberapa atlet yang terkena kasus dalam penggunaan doping. Pada tahun 1865, doping digunakan perenang dalam lomba di saluran air Amsterdam. Dan kedua, pada tahun 1886, seorang pembalap sepeda Prancis yang mengikuti lomba balap 600 km meninggal setelah menggunakan trimetil. Berikutnya, pada tahun 1910, pemberian para doping pada lawan pertandingan agar prestasi lawan menurun. Dan tahun 1960, pembalap sepeda meninggal karena terlalu banyak mengkonsumsi amfetamin. Berikutnya yaitu pada tahun 1967 ditemukan kematian pembalap sepeda, pemain sepak bola, dan tinju karena pemakaian amin. Berikutnya pada tahun 1980, Ben Johnson, pelari cepat 100 meter, dicopot gelar juaranya karena ketahuan menggunakan anabolik steroid pada Olimpiade Seoul. Dan terakhir ada Rashid Ramji, Hungaria, tepatnya pada Olimpiade Beijing, Cina pada tahun 2008, meraih medali emas untuk jarak 1500 meter. Ramji dilaporkan positif mengonsumsi CERA atau Continuous Erythropoietin Receptor Activator. Ramji harus rela mengembalikan medali emasnya akibat dilaporkannya positif menggunakan doping. Kesimpulan dari materi saya ini adalah doping adalah penggunaan obat-obatan yang meningkatkan performance dalam berolahraga. Secara kesehatan, doping juga tidak dianjurkan atau bahkan dilarang oleh pemerintah. Secara psikologi, seorang yang memakai doping pasti akan dihantui ketakutan baik mental maupun psikis atlet tersebut. Apabila seorang atlet ingin sungguh dan tekun serta bersaing dengan jujur tanpa doping, karena doping hanya akan menjerumuskan dan merusak tubuh. Serta bila atlet diketahui menggunakan doping, maka akan menanggung malu dan mendapatkan hukuman dari pihak yang berwenang, yaitu WADA atau World Anti-Doping Agency, sebuah lembaga yang khusus menangani doping. Sebagai seorang guru ataupun pelatih olahraga, kelak kita harus menanamkan sifat jujur serta menjunjung tinggi sifat sportif dan fair play, agar kemenangan itu sangat berarti dan lawan mengakui kehebatan kita. Pemerintah harus benar-benar menangani untuk masalah doping. Pemerintah harus bekerja sama dengan pelatih serta
memberi pengetahuan tentang bahaya doping terhadap tubuh manusia agar para atlet terhindar dari efek doping tersebut. Baiklah, hanya segitu saja materi yang bisa saya sampaikan dalam materi doping dan penyalahgunaan gunaan obat. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.